언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 그걸 왜 몰라 눈치도 없이 정말 모르는 거니 몇 번의 고기를 줬었구나 바보야 내 맘도 알아줘 It's so nice 기분 좋은 날에 너와 나 둘만의 시간들 It's so nice 모든 게 좋은 걸 지금 이 순간은 영원히 너와 둘이서 It's so nice It's so nice Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di kelas bahasa Korea Kujin Gamre. Jadi kali ini kita akan melanjutkan bab yang kemarin ya. Kemarin kita sudah sampai di bab 24 dan kali ini kita nanti akan membahas bab 25. Oke ya. Di bab 25 ini nanti kita masih membahas ya, masih membahas dua pola kalimat ya. Kita membahas dua pola kalimat lagi. Yang pertama itu ada pola kalimat mata yang seperti ini, itu artinya adalah tiap gitu ya. Yang kedua ini ada pola kalimat asmyeon atau asmyeon 좋겠어 ya, 좋겠다 itu artinya. Kalau kita jabarkan, kalau get sendiri saya perbesar ya biar lebih enak. Oke. Kalau kita jabarkan kata get sendiri ini artinya adalah akan ya. Get itu akan, kalau chohta itu artinya ada bagus ya. Kalau myeon itu artinya adalah jika. Jadi kalau myeon 좋겠어 itu artinya bisa diartikan adalah akan bagus jika ya. Akan bagus jika itu juga bisa ya. Oke. Kita langsung aja kita awali dari judulnya terlebih dahulu ya 여러분. 일요일마다 교회 가요. 일요일마다, kalau ada kata mada tadi artinya adalah tiap ya. Kalau ilyoil itu hari Minggu, kalau ilyoil마다 itu artinya adalah tiap hari Minggu gitu ya. Terus misalnya ada kata nal itu artinya hari, kalau nal마다 artinya adalah tiap hari, seperti itu ya. Misalnya ada kata lagi jumal itu artinya adalah akhir pekan, kalau jumal마다 artinya adalah tiap akhir pekan gitu ya. Jadi ini 일요일마다 tiap hari Minggu pergi ke 교회 itu artinya adalah gereja. Jadi tiap hari Minggu pergi ke gereja. Oke, kita bahas dari Dehwail percakapan 1 yaitu ada di track 79. Ini ada percakapan antara Myong dan Riri ya 여러분. Jadi Myong berkata, Riri si 일요일에 뭐 해요? Riri, ya si ini kan cuma saudara gitu ya, saudara Riri atau Kak Riri gitu ya. Pada hari Minggu melakukan apa ya? Riri pada hari Minggu melakukan apa? 오후에 같이 shopping 갈래? Kalau ada pola kalimat ada kata Leo ya. Leo ini merupakan ajakan ya, suatu ajakan kepada untuk teman yang sudah akrab ya, atau teman yang sudah dekat banget ya. Ini ajakan, nggak boleh ya kita kalau mengucap Leo ini untuk orang tua nggak boleh ya. Kalau untuk orang tua kita pakai kayo. Kalau Leo itu ajakan untuk teman yang sudah akrab ya, percakapan yang nyaman gitu ya sama teman akrab. Jadi pada ini 오후에 pada siang hari, pada sore hari atau siang hari gitu ya. Maukah pergi shopping bersama-sama gitu ya. 미안해요, mohon maaf, 일요일에는 ya, kalau ada 는, nah ini kalau 는 ini kan artinya subjek ya. Kalau itu kan pada hari Minggu 교회 가야 돼요. Kalau kemarin kita belajar kata ya 돼요 seperti ini kita sudah belajar ya. Ini artinya adalah harus ya. Pada hari Minggu aku harus pergi ke gereja. Riri si 교회 다녀요? Saudara Riri apakah pergi ke
gereja gitu ya. 다녀요 ya, 다녀요 itu artinya adalah pergi ke tempat yang sering kita kunjungi, ya, melakukan aktivitas ke tempat yang sering kita kunjungi berkali-kali, kayak gereja. Nggak mungkin kan pergi ke gereja cuma sekali terus sudah, itu nggak mungkin ya. Jadi 다녀요 nggak bisa. Riri sih 교회 가요 nggak bisa ya. 다녀요 karena ini berkali-kali Riri ini pergi ke 교회 gereja. 네, 일요일마다 교회에 가요. Ya, aku itu pergi ke gereja tiap hari Minggu. 그런데 akan tetapi 미영 씨는 saudara Miyong 종교가 있어요. Saudara Miyong, apakah itu apakah ada atau punya agama? Apakah Miyong itu punya agama? Terus Miyong menjawab, 부모님이 불교 신자라서, ya. 부모님, orang tua. Ini partikel subjek ya, jadi kita bacanya dari kiri dulu. Orang tuaku itu sebab, 신자 itu artinya adalah penganut ya, atau pemeluk. Orang tuaku sebab pemeluk agama Buddha. 저도, saya juga, 어릴 때는 saat kecil, 절에 다녔어요. Jadi saat kecil aku itu pergi atau beraktivitas ke 절, ke kuil gitu ya. 그런데 요즘은 바빠서 잘 안 가요. Akan tetapi 요즘은 akhir-akhir ini sebab aku itu sibuk, maka aku tidak pergi dengan baik. Maksudnya tidak pergi dengan baik itu adalah saya itu jarang pergi karena akhir-akhir ini sibuk. Ya, seperti itu ya percakapannya ya Yorobun. Coba kita dengarkan dulu tracknya di track ini ya, track 79. Oke, selamat mendengarkan. (25과) 일요일마다 교회에 가요. 대화 1. 리리 씨, 일요일에 뭐 해요? 오후에 같이 쇼핑 갈래요? 미안해요. 일요일에는 교회에 가야 돼요. 리리 씨, 교회에 다녀요? 네, 일요일마다 교회에 가요. 그런데 미영 씨는 종교가 있어요? 부모님이 불교 신자라서 저도 어릴 때는 절에 다녔어요. 그런데 요즘은 바빠서 잘 안 가요. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya, 여러분. Pertanyaannya, Riri는 일요일마다 뭐 해요? Ya, Riri melakukan apa pada tiap hari Minggu. Jadi 일요일마다 교회에 가요. Jadi dia itu pergi ke gereja tiap hari Minggu gitu ya. Maksudnya Riri itu ya. Nomor 2, 미영은 ya, ini partikel subjek ya. Berarti kita baca ke kiri. 미영 요즘에도 절에 다녀요. Jadi Miyong itu pada akhir-akhir ini pun atau juga pergi atau beraktivitas ke kuil gitu ya. 아니요, tidak. 어릴 때는 saat kecil, 다녔는데. Jadi saat kecil itu dia tuh sering pergi ke kuil atau 다녔는데 itu pergi ke kuil. 근데 akan tetapi gitu ya. nanti bisa diartikan akan tetapi juga ya. Bisa juga diartikan tanda koma, bisa juga diartikan jadi gitu ya. Tidak, saat kecil dia tuh pergi ya, sering pergi. 요즘은 akhir-akhir ini sebab dia itu sibuk, 잘 안 가요. Maka dia itu tidak pergi dengan baik ya, karena sibuk dia itu jarang pergi gitu ya. Sekarang ini kosakatanya tentang 종교 ya. 어휘 kosakata tentang 종교. 종교 itu artinya adalah agama ya 여러분. 종교 agama. Agama ada Buddha itu Bulgyo, ada Kitokyo itu Kristen. Terus Chonjukyo atau Katolik ya, ini Katolik. Terus ini Islamkyo itu agama Islam.
Ya, kalau Buddha itu sembahyangnya di kuil ya, Jol. Kalau Kristen Kitokyo itu di Kyowe. Kalau Katolik itu Songtang. Ya, kalau ini Islam itu di Sawon atau masjid ya. Jadi Sawon, untuk Sawon ya, ini bisa diartikan masjid, bisa juga diartikan karyawan perusahaan ya. Sawon atau Wesawon itu sama ya. Terus ini senim itu pendeta atau biksu. Terus moksanim itu pendeta juga ya. Ini, kalau ini biksu, kalau ini pendeta, kalau ini pastor, kalau ini imam gitu ya. Oke, ini ya, 그림을 보고 빈간에 알맞은 단어를 쓰세요. Perhatikan 여러분, kalau ada kata-kata serta ini bisa diartikan menggunakan ya. Bisa juga diartikan menulis. Jadi kalau seseo itu gunakanlah atau tulislah ya, karena ini hubungannya sama menulis, berarti tulislah ya. Tulislah kata yang benar pada pinggan. Jadi lihatlah gambar kemudian ya, ini gunakanlah ya, ini artinya menggunakan, berarti gunakanlah kata yang benar pada pinggan. Nah, ini dilewatin aja ya, cuman gambar aja ini ya. Senim, Songtang, Moksanim ya, ini bisa dilihat di sini ya. Oke, lanjutnya kita belajar munpop tata bahasanya ya Yorobun. Ini ada kata mata itu artinya adalah tiap ya Yorobun. Sudah simpelnya tuh tiap gitu aja, ini nggak usah dibaca terlalu mendetail. Pokoknya kalau ada kata benda, belakangnya ada kata mada, itu artinya adalah tiap gitu aja. Atau keterangan waktu juga bisa ya, keterangan waktu. Oke, ntar. Oke. Kita artikan coba ini. 보통 주말에는 ya biasanya itu pada akhir pekan 무엇을 하세요? Ya, 무엇을 하세요? Kata seo 여러분 ya. Ini bisa diartikan kata perintah, bisa juga diartikan bentuk honorific atau bentuk sopan ya 여러분. Kalau yang ini diartikan adalah bentuk sopan. Pada akhir pekan itu melakukan apa gitu ya. 주말마다 tiap akhir pekan 공원에서 자전거를 타요. Aku itu naik sepeda atau bersepeda di 공원, di taman gitu ya. Sekarang bawahnya 매년. Kalau me itu juga diartikan tiap ya. Kalau 매년 itu artinya tiap tahun. Tiap tahun 방학마다 ya, 방학마다, 방학 itu artinya adalah liburan sekolah ya. Tiap tahun, tiap liburan sekolah, 우리 가족은 keluarga kami 여행을 가요. Pergi wisata. Gitu ya. Terus 출퇴근 시간에는 pada waktu pulang dan berangkat kerja itu ya 지하철이 3분마다 와요. Jadi pada waktu berangkat dan pulang kerja, kereta bawah tanah, itu partikel subjek ya, kereta bawah tanah itu datang tiap 3 menit sekali, gitu ya. Sekarang kita bahas yang ini ya, Bu. 다음 표를 보고 lihatlah, ini diagram ya, kata 표 bisa diartikan tiket ya, bisa juga diartikan diagram, karena ini nggak ada hubungannya sama tiket, berarti nggak mungkin kan, lihatlah tiket berikut, tapi itu lihatlah diagram berikut. Kok kemudian 마다를 사용해서 gunakanlah kata mada so, lalu 대화를 완성하세요, sempurnakanlah percakapannya gitu ya. Nomor 1, 수진 씨는 saudara Sujin 언제 교회 가요? Kapan pergi ke gereja ya. Jadi karena ini hari Minggu ya, berarti 일요일마다 가요 ya, seperti ini ya. Tiap hari Minggu itu perginya gitu ya. Sekarang nomor 2, Tuan 씨는 saudara Tuan 매일 한국어를 공부해요? Saudara Tuan, apakah setiap hari belajar bahasa Korea? 네, 날마다 ya, tiap hari belajar gitu ya. Sekarang nomor 3,
지하철이 몇 분마다 와요. kereta bawah tanah, ini partikel subjek ya, kereta bawah tanah datang tiap berapa menit gitu ya. Ini bisa dilihat ya, berarti jawabannya itu adalah 10분마다 와요. Jadi datang tiap 10 menit sekali gitu ya. Jadi kalau ada kata mata itu artinya adalah tiap ya, Sekarang ini ada kata acim, itu artinya pagi. Kalau ini isipun. Isipun itu berarti 20 menit ya. Ini 20 menit. Terus, mail 신문을 읽어요. Jadi, apakah tiap hari itu membaca koran? Ya, apakah tiap hari membaca koran? 네, 아침마다 ya. Tiap pagi aku membaca. Sekarang yang ini 버스가 자주 와요. Jadi bis apakah sering datang ya. Bis itu apakah sering datang? 아니요. 20분마다 와요. Tidak, bis itu datang tiap 20분 20 menit sekali gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang track 80 ya, 여러분 대화이. Coba kita dengarkan, kita bahas ya maksudnya. Ini ada percakapan antara dua orang ya. Yang pertama itu ada percakapan antara Gonu dan Adit ya. Adit Gonu itu berkata, Adit si yogi wenil예요. Ya. Kalau ini Adit di sini itu wenil. Kalau ada kata wenil ini merupakan suatu urusan ya. Ada urusan apa kemari gitu ya. Pokoknya kalau ada kata wenil예요, kalau il itu kan urusan ya. Kalau wenil예요 ada urusan apa gitu aja. Kalau ada wenil예요 ada urusan apa. Adit ada urusan apa kamu ke sini gitu ya. 여기 이슬람 사원에 기도하러 왔어요. Jadi aku telah datang untuk, kata ro itu untuk ya. Aku telah datang untuk 기도하다 itu artinya berdoa atau bersembahyang ya ke masjid Islam di sini gitu ya. Terus 오늘은 금요일이 아닌데 ya hari ini itu kan bukan merupakan hari Jumat. Hari ini kan bukan hari Jumat, koma gitu ya. Akan tetapi 오늘도 예배를 드려요. Apakah hari ini juga melakukan sembahyang juga hari ini gitu ya. 예배는 없는데 sembahyang sih nggak ada, sholat sih nggak ada. Akan tetapi, jadi nanti bisa diartikan akan tetapi ya. Akan tetapi 아버지가 좀 변찮으셔서 jadi 아버지 ayahku itu sebab sedang sedikit sakit ya, sedikit sakit. 시간이 있을 때마다 tiap saat ada waktu waso aku itu datang lalu aku berdoa gitu ya. Terus 아버지가 빨리 좋아지셨으면 좋겠네요. Jadi kata 좋겠어 ini ya, 면 좋겠어 ini bisa diartikan akan bagus jika ya, akan bagus jika, tapi juga bisa diartikan semoga ya. 면 좋겠어 ini bisa diartikan akan bagus jika, bisa juga diartikan semoga. Jadi ayah itu semoga cepat menjadi baikan atau cepat menjadi sembuh gitu ya. 저도 기도할게요. Aku juga 할게요 akan berdoa gitu ya. Aku juga akan ikut berdoa. Oke, coba 여러분 kita dengarkan dulu listeningnya. 대화 2. 아디 씨, 여기 웬일이에요? 여기 이슬람 사원에 기도하러 왔어요. 오늘은 금요일이 아닌데 오늘도 예배를 드려요? 예배는 없는데 아버지가 좀 편찮으셔서 시간이 있을 때마다 와서 기도해요. 아버지가 빨리 좋아지셨으면 좋겠네요. 저도 기도할게요.
Oke, sekarang kita lanjutkan yang ini ya Yorobun. Yang pertanyaannya. Konua adisen. Jadi konua adisen, adit, wah dengan adit dan konu. Kan ini kan partikel ya. Adit dan konu. Odieso manasaya, telah bertemu di mana? Adit dan konu itu bertemu di mana? Dusaramen, dua orang. Isram sawon eso manasaya, telah bertemu di sawon, masjid Islam, gitu ya. Nomor 2, adisen we isram sawone wasaya. Adit itu kenapa dia itu kok telah datang ke masjid Islam, gitu ya. Jawabannya, 아버지가 좀 편찮으셔서, ya, sebab ayahnya itu sedang sakit ya, sedikit sakit. Lalu 기도하러 왔어요. Dia itu datang untuk, ro itu untuk berdoa, 기도하다 berdoa, gitu ya. Sekarang kita lanjutkan. Udah, ini dilewatin aja nggak apa. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya Yorobun. 종교 활동, 활동 sendiri itu artinya adalah aktivitas. Kalau 종교 itu keagamaan, aktivitas keagamaan. Yang pertama ada kata-kata mita, itu artinya adalah percaya. 기도하다 berdoa, 신자 itu atau 교인 yaitu penganut atau pemeluk ya. Terus ini 예불을 드리다 itu artinya memberikan penghormatan kayak gini ya. Memberikan penghormatan, yebul kayak gini ya. Kalau ini 예배를 드리다, kalau ini ibadah untuk agama Katolik, Kristen dan Islam itu 예배를 드리다. Kalau untuk agama Buddha itu 예불을 드리다. Jadi sembahyangnya agama Buddha itu pakai kata yebul ya. Agama Buddha, khusus Buddha itu pakai yebul. Kalau untuk agama selain Buddha itu 예배를 드리다. Islam, Katolik, Kristen. Terus misarel 드리다 itu artinya adalah memberikan penghormatan kepada misa. Pokoknya sembahyangnya misa kayak gini ya. Terus ini cabulka songgarel bureda itu menyanyikan kidung pujian-pujian di gereja itu ya. Ini can bulka atau songga itu ya. Terus ini buljon atau hon gemel neta itu adalah mengisi atau membayar kotak sedekah ya. Hon gem itu kotak sedekah itu aja. Mengisi kotak amal itu aja ya. Mengisi kotak amal. Terus ini Songji Sulerel kata pergi naik haji ya, pergi naik haji atau pergi ke tanah suci. Kalau ini Bulkyong kitab suci agama Buddha, terus ini Songkyong kitab suci agama ini Kristen ya, Alkitab. Kalau ini Quran ya, Al-Quran. Oke. Ya, Gerimel Boko, lihatlah gambar berikut. Kemudian Almajin Tanorel Yonghyol Haseo, sambungkanlah tano kata yang benar. Oke ya. Ini Buljon Hongem Neta itu mengisi kotak amal ya. Ini mengisi kotak amal, berarti yang ini. Tinggal nyambungkan aja ya Yorobun ya. Ini Songgarel Bureta menyanyikan pujian ini ya. Terus ini Kito Hata itu berdoa. Terus ini mita itu percaya. Terus ini Songji Sulerel kata itu pergi ke tanah suci. Oke, ini yang tata bahasa 2 yang ini ya Yorobun. Ada asemyon atau osemyon chokeso. Ingat, kalau ada kata myon chokeso itu bisa diartikan akan bagus jika. Ya, bisa diartikan akan bagus jika yang pertama. Bisa juga diartikan semoga ya Yorobun, semoga atau akan bagus jika. Kita coba bahas yang ini. Oke, coba. 바로세는 올해 소원이 뭐예요? Jadi saudara baru oleh itu tahun ini ya, oleh itu tahun ini. Sowon itu harapan. Harapan tahun ini itu apa? Harapanmu di tahun ini itu apa? 저는 돈을 많이 벌었으면 좋겠어요. Ya, saya itu akan bagus jika mengumpulkan banyak
uang. Ya, akan bagus jika mengumpulkan banyak uang. Atau bisa juga kalian artikan seperti ini ya. Jadi saya myeonjokgeso itu semoga mengumpulkan banyak uang. Kalau myeonjokgeso ingat ya, bisa diartikan semoga, bisa diartikan akan bagus jika, gitu ya. Lanjutnya yang bawah ini, 날씨가 너무 더워요. cuacanya itu sungguh panas, gitu ya. 시원한 물 한 잔 마셨으면 좋겠어요. Ya, akan bagus jika minum 1 gelas air yang dingin atau minuman yang dingin. Ya, kalau ini diartikan semoga minum 1 cangkir kan kurang masuk ya. Jadi pokoknya bisa diartikan semoga, bisa diartikan akan bagus jika. Kalau ini diartikan akan bagus jika kita minum 1 gelas minuman yang dingin gitu. Minuman yang segar ya, siwon. Terus 우리 가족이 항상 건강했으면 좋겠어요. Jadi keluarga kami itu semoga kalau ini akan bagus jika sehat selalu. Akan bagus jika sehat selalu. Tapi kalau diartikan akan bagus jika kurang cocok ya. Jadi diartikan semoga. Jadi keluarga kami semoga itu sehat selalu. Oke, 여러분, sekarang kita bahas yang soalnya ini ya. 빈간에 맞는 표현을 보기에서 골라 없으면 좋게 다를 사용해서 문장을 완성하세요. Jadi seperti ini ya. Gunakanlah ya ini kata 면 좋겠다. Pilihlah di contoh yang mengekspresikan yang benar pada 빈간. Lalu sempurnakanlah kalimatnya gitu ya. Coba kita artikan yang nomor 1 dulu, 여러분. 내일 제주도로 여행을 갈 거예요. Jadi besok 갈 거예요 itu kemungkinan, 갈 거예요 itu kemungkinan ya. Besok kemungkinan aku akan pergi wisata ke Jejudo. 제주도 날씨가 cuaca di Jejudo itu 좋았으면 좋겠어요. 면 좋겠어 itu semoga baik. Jadi cuaca Jejudo semoga baik atau saya harapkan baik gitu ya. Nomor 2, 제 소원은 harapan saya itu 가족이 건강한 것이에요. Jadi harapan saya keluargaku itu sehat gitu ya. 우리 가족이 keluarga kami 모두 semuanya itu 건강했으면 좋겠어요. Saya harapkan itu sehat atau semoga sehat-sehat saja gitu ya. Sekarang yang nomor 3, 사람들이 orang-orang 식당에서 담배를 피웠으면 좋겠어요. Jadi orang-orang saya harapkan ya semoga itu tidak merokok. Kalau piwot itu merokok, kalau an piwot, nah kata an ya berarti tidak ya. Jadi orang-orang saya harapkan itu tidak merokok, tidak menghisap rokok di kantin gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang ini. Oke, 한국어 잘하다, 한국어 잘하다. Jadi melakukan dengan baik bahasa Korea. Maksudnya itu apa? Pintar bahasa Korea. Jadi 한국어를 잘하다 itu pintar bahasa Korea. Lanjutnya kalau yang ini artinya adalah 빨리 밥을 먹다 itu makan nasi cepat ya. Cepatlah makan nasi. Kalau ini 좀 쉬다 itu istirahat sebentar. Coba atau sedikit istirahat itu juga bisa ya. Coba kita artikan, kita bahas ya. 어제 늦게까지 일을 해서. Jadi kalau 어제 itu kemarin, kalau ada so ini kata sambung kita penggal dari sini dulu ya. Jadi sebab ini kata ini artinya sebab. Jadi kemarin itu sebab bekerja kaji sampai 늦게 larut gitu ya. 피곤해요. Makanya aku lelah atau capek. Terus 내일은 besok 좀 쉬었으면 좋겠어요. Besok itu akan bagus jika atau saya harapkan itu istirahat sebentar atau sedikit istirahat gitu ya. Nomor 2, 아침을
Mut moko so. Jadi kalau ada so kita penggal dulu ya. Ini artinya sebab mut itu tidak bisa atau tidak ya. Sebab tidak bisa makan pagi atau sarapan pagi. Bega nomu kopeneo. Jadi B itu artinya perutku itu sangatlah lapar gitu ya. Pali babel moko semyon joges어요. Jadi akan bagus jika atau sebaiknya akan bagus jika atau saya berharap makan nasi cepat ya. Saya berharap makan nasi cepat. Nomor 3, 1년 동안 한국어를 배웠지만 ya. Jadi telah belajar bahasa Korea 동안 selama 1년 1 tahun jiman akan tetapi 잘 못해요. Aku tidak bisa melakukan dengan baik, maksudnya belum begitu mahir, padahal sudah belajar selama 1 tahun gitu ya. Terus 한국어를 잘 했으면 좋겠어요. Saya berharap agar melakukan dengan baik bahasa Korea. Maksudnya saya berharap agar pintar bahasa Korea gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang ini ya 여러분. 활동 aktivitas. 보기처럼 이야기해보세요. Cobalah bercerita corom seperti contohnya. Coba ini yang percakapannya. Oke, saya besarkan ya. Riri 씨는 종교가 있어요. Saudara Riri, apakah Anda punya atau ada 종교 agama gitu ya? 네, 저는 이슬람교 신자예요. Iya, saya itu adalah pemeluk atau penganut agama Islam atau Muslim ya. Islam 사원에 자주 가요? Apakah kamu jaju itu sering pergi ke masjid Islam gitu ya? 네, 금요일마다 가요. Ya, aku pergi mata setiap hari Jumat gitu ya. Oke ya, ini dilewatin aja nggak apa-apa ya ini ya. Cuman ganti-ganti gitu aja. 시간이 있을 때 berarti setiap ada waktu. Kalau ini 토요일 hari Sabtu. Oke, Oke, 여러분, sekarang kita bahas yang 정보, yang informasi bab 25 ya, 여러분. 종교 행사, kalau 행사 itu artinya adalah acara, 종교 itu keagamaan, ya, acara keagamaan. Oke, saya besarkan ya, biar lebih enak belajarnya. Wah, kita membahasnya. Oke. Sokatan Sinil은, ya, Sokatan Sinil itu artinya adalah hari kelahiran Buddha. Yang pertama kita adalah belajar tentang sejarah hari kelahiran Buddha ini. Coba kita bahas ya. Sokatan Sinil은 부처님이 태어나신 곳을 기념하는 날입니다. Jadi Sokatan Sinil itu adalah hari di mana itu adalah perayaan. God itu hal lahirnya Buddha gitu ya. 한국에서는 음력, ya 음력 4월 8일을 ya Sokatan Sinil로 정했는데, jadi di Korea itu telah ditetapkan dengan ditetapkan hari Sokatan Sinil itu ya pada tanggal 8 bulan 4 berdasarkan kalender bulan. Jadi Inaren di hari ini Kuka Kungyuiliraso, pada hari ini itu disebabkan adalah hari libur nasional di Kuka, di negara itu ya, hari libur nasional negara. Hakyona 회사에 가지 않아도 됩니다. Jadi tidak, kata jian itu tidak, pergi ke perusahaan atau sekolah pun tidak masalah ya, tidak apa-apa. Boleh juga ya, maksudnya itu boleh juga untuk tidak pergi ke sekolah atau ke perusahaan. Maksudnya itu libur ya, karena pada tanggal 8 bulan 4 ini adalah hari Sokatan Sinil, hari kelahiran Buddha. Sokatan Sinil ya, Sokatan Sinili ya, Sokatan Sinil ini 가까워지면 ya, jika sudah menjelang atau jika sudah mendekati
hari kelahiran Buddha ini ya Bulkyo Sinjaderen ya. Kata Sinja itu pemeluk atau penganut ya. Kalau del berarti itu para, itu aja, para penganut agama Buddha itu jika menjelang Sokatan Sinil atau hari kelahiran Buddha, Jipina Joleso Dengel Manderoso. Jadi mereka itu membuat deng itu bisa juga diartikan lampu ya, membuat lampu ini bukan dan lain-lain ya. Deng ini bisa diartikan dan lain-lain, tapi kalau ini diartikan lampu ya. Jadi mereka itu membuat lampu di kuil atau di rumah-rumah mereka. Lalu namue metalko, lalu mereka itu menggantungkannya ke pohon ya, menggantungkan lampu tersebut ke pohon. Kemudian Sokatan Sinil Chonyoke, pada malam Sokatan Sinil, malam kelahiran Buddha, denge burel balkimnida. Kalau balkimnida menerangi ya, kalau bul itu artinya adalah lampu atau lampion pada lampu. Anggap aja ini lalu menerangi lampu gitu aja lah ya. Terus kita lanjutkan, yang kedua itu hari raya yang kedua adalah hari Christmas ya. Mungkin kalian sudah tahu lah ya, yang Christmas itu atau Natal ya, Natal. Mungkin sebagian sudah pada tahu lah ya. Christmas는, jadi Christmas itu 전주교와 기독교의 가장 큰 행사 중의 하나로 예수님이 태어나신 것을 기념하는 날입니다. Jadi Christmas itu merupakan adalah hari ya. Christmas itu adalah hari perayaan hal Teonasin itu adalah lahirnya ya. Hari lahirnya Yesus Kristus ya. Dan ini merupakan hana itu satu di tengah-tengah, jung itu di tengah ya, satu di antara atau di tengah-tengah acara yang besar, yang paling besarnya agama Kristen dan agama Katolik gitu ya. Karena akan tetapi Yonjenan pada saat ini itu ya, 종교가 없는 사람들도 ya, akan tetapi pada akhir-akhir ini saat ini itu 종교가 없는 사람들도, jadi para orang-orang yang tidak memiliki agama pun ya, pun Christmas를 축제처럼 즐깁니다. Mereka itu bersenang-senang seperti corom itu seperti halnya festival perayaan ya, merayakan Christmas. Jadi orang yang nggak punya agama pun juga merayakannya saat ini itu ya. Terus Sipiwol itu bulan Desember ya. Sipiwoli 되면 ya, jika sudah menjadi bulan Desember atau bulan 12. Maksudnya tuh jika sudah jika sudah bulan Desember itu saramderen orang-orang Christmas ini Christmas tree itu artinya adalah tree itu pohon Natal ya, Christmas tree rel mandelko. Jadi mereka itu membuat pohon Natal kemudian kaderel cuko 받습니다. Lalu mereka juga mendapatkan dan juga memberikan kartu Natal gitu ya. Kemudian 그리고 아이들에게 kepada itu kepada ya, kepada anak-anak Christmas 선물을 주기도 합니다. Mereka itu juga memberikan ya, mereka juga memberikan hadiah Natal gitu. Sekarang lanjutnya itu adalah Buwaljol, itu artinya adalah hari kenaikan Isa Al-Masih ya 여러분. Hari kenaikan Isa Al-Masih. Yuk coba kita bahas Buwaljol은 ya, Buwaljol은 ini Buwaljol은 예수님이 부활하신 것을 기념하는 날입니다. Jadi hari kenaikan Isa Al-Masih ini adalah merupakan hari, nal itu hari ya. Hari Kinyom Hata itu merayakan, hari perayaan hal ya, kenaikan Yesunim, kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus gitu ya. Terus 전주교나 기독교 신자들은 ya, 신자들은 itu para pemeluk agama Katolik dan Kristen ini Inal pada hari ini itu 달걀에 예쁜 그림을
그려서. Jadi gerida, gerimel, gerida itu artinya menggambar ya. Mereka itu menggambar, gambar yang cantik ya, menggambari secara cantik telur ya. Telur itu pada hari ini. Lalu 서로 나누어 먹습니다. Jadi mereka itu makan dengan saling berbagi satu sama lain gitu ya. 달걀은 telur tersebut itu 새로운 생명이 태어나는 것을 의미가 있기 때문에. Jadi telur itu yang digambari tadi ini ya, yang digambar-gambari ini itu disebabkan mempunyai arti itu hal lahirnya 생명, jiwa atau kehidupan yang baru itu ya. Terus 부활절에 ya, 부활절에 달걀을 먹기 시작한다고 합니다. Jadi mereka itu sejak mulai 먹기 makan telur pada buwaljol, pada hari kenaikan Isa Al-Masih itu ya. Tako hata itu artinya adalah katanya gitu ya. Jadi katanya itu memulai makan telur pada hari kenaikan Isa Al-Masih itu ya. Sekarang kita lanjutkan itu Ramadan ya. Ramadan itu tahu ya, Ramadan. Ramadan은 coba bentar saya besarkan dulu. Ramadan은 Araboro. Jadi Ramadan itu ro itu dalam atau dengan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu 더운 달이라는 뜻으로 Islam 구요에서. Jadi Ramadan itu memiliki makna, itu memiliki makna yang dinamakan bulan yang panas ya, bulan yang panas Ramadan itu. Islam에서는 di Islam itu ya. Ini 구번째 달인 9월 말합니다. Itu malhata itu dinamakan itu ya, merupakan itu. Ini diartikan tuh merupakan itu ya, atau bisa juga malhata itu berkata, tapi ini diartikan merupakan. Jadi di Islam itu merupakan bulan 9, bulan yang ke-9 gitu aja lah ya. Islam교에서는 di Islam itu ya, di Islam itu 9월 bulan 9 ini 고려진 신성한 달로 여기는데. Jadi pada di Islam itu, di sini itu merupakan bulan yang suci, yang merupakan bulan diturunkannya itu Al-Quran ya, bulan 9 ini ya. Jadi handal 동안 selama handal 1 bulan, selama 1 bulan itu 해가 떠 있는 낮 ya, pada waktu siang ya, pada waktu siang yang ada mengambang matahari. 음식과 물을 먹지 못합니다. Jadi tidak boleh makan minuman dan tidak boleh makan makanan dan minuman. Maksudnya itu berpuasa itu loh ya. 그리고 kemudian 이 기간에는 pada waktu ini atau pada periode ini Quranul 읽고, mereka itu saling membaca Al-Quran ya. Pada membaca Al-Quran, kemudian takbir 예배를 하는 등 절제를 해야 합니다. Kalau ya hamida itu kan artinya harus ya. Anggap aja ini artinya harus mengendalikan hawa nafsu itu ya, untuk ibadah yang merupakan ibadah yang khusus gitu ya. Ini mengartikannya itu emang agak sulit ya, tapi kira-kira itu artinya seperti itulah ya. Dilihat aja kosakatanya, yang penting-penting ini aja. (25과) EPS 토픽 듣기 1에서 3번. 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번. 이 사람은 어디에 다닙니까? 1. 절에 다닙니다. 2. 성당에 다닙니다. 3. 교회에 다닙니다. 4. 이슬람 사원에 다닙니다. 2번. 이 사람은 무엇을 합니까? 1. 기도를 합니다. 2. 코란을 읽습니다. 3. 찬송가를 부릅니다. 4. 성지 순례를 갑니다.
3번. 이 사람은 누구입니까? 1. 스님입니다. 2. 신부님입니다. 3. 목사님입니다. 4. 이맘입니다. 4에서 5번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번. 모니카 씨는 언제 성당에 가요? 5번. 민수 씨는 종교가 뭐예요? Oke, 여러분, sekarang kita bahas yang EPS topik ilki. Ya, coba yang soal bacaan ini ya, 여러분. Coba kita bahas. 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut. Kemudian almajun 문장을 고르십시오. Marilah pilih munjang kalimat yang benar. Ya, pilihlah kalimat yang benar. Nomor 1 itu jol, itu artinya adalah kuil. Ya, songdang itu artinya adalah gereja. Ya, kalau nomor 3 itu sawan itu masjid. Ya, kalau kyowe itu gereja untuk, kalau ini songdang itu gereja untuk Katolik ya, gereja Katolik. Jawabannya adalah nomor 3, sawan itu masjid. Ya. Sekarang nomor 2 kita artikan. 헌금을 내고 있습니다. 고it itu artinya sedang, neda itu membayar, kalau atau menyerahkan, honggem itu kotak amal. Maksudnya itu ini sedang mengisi kotak amal gitu ya. Kalau nomor 2, 성경을 읽고 있습니다. Sedang, ko itu sedang, il itu artinya adalah membaca, 성경 itu artinya adalah Alkitab. Nomor 3, 예불을 드리고 있습니다. Ini adalah yebul, itu ibadah untuk umat agama Buddha ya. Koit itu sedang beribadah untuk agama Buddha ya ini ya. Kalau nomor 4, 정송가, 찬송가를 부르고 있습니다. Sedang, buruda itu bisa memanggil ya. Tapi kalau 찬송가를 부르다 itu artinya adalah menyanyikan pujian-pujian ya, menyanyikan lagu pujian-pujian itu ya. Jadi jawabannya adalah nomor 4 ya, sedang menyanyikan lagu pujian-pujian gitu ya. Sekarang yang nomor 3, coba kita artikan. 다음 질문에 답하십시오. Jadi marilah jawab ya pada pertanyaan berikut. Jawablah pertanyaan berikut. 이 사람은, orang ini, 종교가 무엇입니까? Orang ini agamanya apa? Orang ini, coba tabas. Adit 씨는 Indonesia 사람입니다. Adit itu adalah orang, saram itu orang Indonesia. 하루에 dalam sehari ya 5번씩 기도를 드립니다. Jadi dalam sehari dia itu beribadah ya, kido derita itu artinya adalah, kalau kido itu kan berdoa ya, kalau kidorel derita anggap aja itu sembahyang itu aja. Sembahyang itu 5 kali dalam sehari ya, kata haruwe itu dalam sehari. 시간이 나면 jika sudah terjadi waktunya, yang maksudnya itu jika waktu ibadahnya itu sudah mulai gitu ya. 이태원에 Inen sawone kamida, dia itu pergi ke masjid ya, masjid yang ada di Itaewon, gitu ya. Terus Koranel 열심히 읽고, jadi dan juga dia juga membaca sungguh-sungguh Al-Quran, kemudian dia itu belajar. Jadi orang ini agamanya itu apa? Jawabannya adalah Islamkyo, ya, Muslim ya. Ya, kalau Bulgyo itu agama Buddha. Oke, sekarang kita lanjutkan. 이 사람이 교회에서, jadi orang ini itu 교회에서 di gereja itu 하지 않은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang tidak dilakukan di gereja orang ini. Coba yang tidak dilakukan di gereja itu apa? Coba kita artikan ya. Supika Sinen, saudara Supika itu 일요일마다 교회에 갑니다. Supika itu pergi
ke gereja pada tiap hari Minggu. Terus 하나님께 기도를 드리고, jadi dia itu 기도를 드리다 itu artinya bersembahyang. Kita supika lalu bersembahyang kepada 하나님 itu Tuhan ya, Tuhan gitu aja. Kemudian 성경을 읽습니다. Dia itu juga membaca Alkitab gitu ya. Jadi yang tidak dilakukan itu apa? Terus 목사님의 말씀을 듣고, jadi dia itu juga mendengarkan perkataan atau omongannya 목사님 itu pendeta gitu aja ya. Atau mendengarkan khutbah gitu aja. Khutbah dari pendeta itu kemudian 찬송가도 부릅니다. Dia itu juga menyanyikan juga pujian-pujian, lagu pujian-pujian. 예배가 끝나면 jika sudah selesai beribadah, 교회 친구들과 점심을 먹습니다. Dia itu juga makan siang bersama-sama dengan teman-teman gerejanya gitu ya. Yang tidak dilakukan orang ini, kalau nomor 1 기도합니다 itu jelas dilakukan ya. Nomor 2 성경을 읽습니다 itu juga dilakukan ya, membaca 성경 Alkitab itu juga dilakukan. Nomor 3 찬송가를 부릅니다 menyanyikan pujian-pujian itu juga dilakukan. Yang tidak dilakukan itu adalah nomor 4 ya. Jadi jawabannya itu adalah yang nomor 4 ini ya. 성지순례를 갑니다. Karena ini artinya adalah pergi naik haji atau pergi ke tanah suci. Karena ini kan untuk agama Islam ya. sekarang yang nomor 5. 이 사람에 대한 설명으로 알맞지 않은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang jian, tidak benar, menurut penjelasan tentang orang ini. Kita disuruh mencari hal yang tidak benar menurut penjelasan orang ini. Coba kita artikan dulu ya. Kalau kita mengartikan, kita ambil partikel subjeknya dulu, lalu kita nanti panggal di kata penghubungnya. Ya, 저는 불교 신자입니다. Saya itu adalah pemeluk agama Buddha. Terus 절에 자주 가지는 못하지만 saya itu pergi, maksudnya itu saya itu sering pergi ke kuil itu tidak bisa melakukan, akan tetapi maksudnya itu apa? Saya itu pergi ke kuil itu tidak bisa, maksudnya susah untuk pergi ke kuil, akan tetapi 기도를 하고 싶을 때, saat aku itu ingin beribadah gitu ya. 가까운 절에 가서, aku itu pergi ke kuil yang terdekat. 가깝다 itu yang terdekat. Lalu 예배를 드립니다. Lalu beribadah, yang melakukan ibadah. Terus 지난 주말에도 pada akhir pekan lalu pun atau juga 기도를 하러 절에 갔습니다. Aku telah pergi ke kuil untuk berdoa atau beribadah gitu ya. 고향에 계신 아버지가 조금 변찮으신데, maksudnya itu apa? Jadi Abuji, ayah yang tinggal di kampung halaman, 조금 itu sedikit, 변찮으신 itu artinya adalah sedikit sakit ya, jadi 빨리 건강해지셨으면 좋겠어요. 면 좋겠어, saya harapkan itu menjadi, kata jida itu menjadi ya, menjadi cepat membaik atau cepat sehat. Kata pali itu cepat, kalau konggak itu sehat, cepat baikan atau cepat sembuh gitu ya. Kita disuruh mencari hal yang tidak benar menurut penjelasan tentang orang ini. Nomor 1, 자주 절에 갑니다. Orang ini tuh pergi atau sering pergi ke kuil ya. 자주 itu sering pergi ke kuil. Jelas itu salah ya. Orang ini tuh jarang pergi ke kuil ini ya. Orang ini jarang pergi ke kuil. Ya, ini kata kuncinya di sini ya.
Jadi jole jaju kajinan. Jadi pergi maksudnya jaju kajinan sering. Kata jaju itu sering ya. Sering pergi ke kuil itu mood tidak bisa jiman, akan tetapi jadi dia itu jarang pergi ke kuil. Terus nomor 2, buconimel mitsemnida. Mitta itu Mitta itu percaya pada Buddha ya, percaya pada Buddha. Jelas ya, ini kan dia kan pemeluk agama Buddha, jelas percaya Buddha. Berarti ini sesuai. Kita disuruh mencari hal yang tidak sesuai. Nomor 3, apo jika Pyeonchanesimnida. Jadi ayahnya itu sakit ya, jelas sesuai ya. Nomor 4, Jinan Jumare pada akhir pekan lalu, Jole Kaso dia itu pergi ke kuil So lalu melakukan doa atau beribadah atau berdoa sesuai. Yang tidak sesuai adalah nomor 1 ya. Dia itu sering pergi ke kuil, padahal dia itu jarang pergi ke kuil. Jawabannya adalah nomor 1 ya Yorobun ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ikwangko, wangko itu artinya adalah iklan ya Yorobun. Kalau ikwangko berarti iklan ini. Tehan solmyongro bare itu benar ya. Kalau bare jian berarti tidak benar. Gosen mosimika. Jadi hal yang tidak benar ya, tidak benar menurut penjelasan tentang iklan ini itu apa? Itu yang tidak benar menurut penjelasan iklan itu apa? Coba kita artikan Hanguk Yori Kyosil. Kyosil itu ruang kelas memasak Korea ya, ruang kelas memasak Korea atau ruang kelas memasak masakan Korea ya ini ya. Sigan waktunya itu meju setiap minggu ya. Setiap minggu pada hari Kamis ya, tiap minggu pada hari Kamis jam 10 pagi sampai jam 1 siang gitu ya waktunya itu. Tempatnya Jangso itu Wekuk Ilyok Jiwon Center. Jadi tempatnya ada di pusat pelayanan pekerja orang asing Kyosil ruang kelas lantai 2 itu tempatnya. Desang pesertanya Wekuk In Keluja Mitka Chok ya keluarga. Jadi pesertanya itu adalah pekerja orang asing dan juga kata itu dan juga keluarganya gitu ya. Terus Yuri Kyosil Ketnanhu setelah selesai kelas memasak gitu ya. Sangdam kaneng itu bisa ya, bisa dimungkinkan untuk sangdam konsultasi, bisa berkonsultasi gitu ya. Kita disuruh mencari hal yang barejian, artinya yang tidak benar, Coba nomor 1. Yuri Suwoben, jadi kelas memasak itu ya, sesi kantongan dwimnida. Sesi kantongan dwimnida pada. Jadi ini artinya adalah kelas memasaknya itu melakukannya selama 3 jam. Sesi kan itu 3 jam ya. Sekarang nomor 2, Wekuk Inen, jadi pekerja orang asing ini nuguna camka halsu ismida. Jadi orang asing elsuit itu bisa camka itu berpartisipasi siapapun ya. Orang asing itu bisa berpartisipasi siapapun. Jelas. Sekarang nomor 3. Hanguk Yorirel Beuryomyon, jika Rio mau belajar memasak masakan Korea itu ya. Kyoshiro kamyon dwimnida, bisa jika pergi ke ruang kelas gitu ya. Nomor 4, sangdamen konsultasinya itu mukyoil pada hari Kamis, ohu itu pada siang ya. Pada siang jam 1 hansi itu pada jam 1 siang. Ihue kaneng dwimnida. Jadi setelah ini itu bisa maksudnya itu ya. Jadi yang paling betul itu adalah yang tidak sesuai, yang ini ya kan kita disuruh mencari yang tidak sesuai itu adalah nomor 2 ya. Wekuk inu guna camka halsu ismnida. Jadi orang asing siapapun itu bisa hadir. Jawabannya adalah yang nomor 2 ya Yorobun ya. Jawabannya nomor 2. Karena semuanya itu benar. Yang nomor 2 yang kurang cocok ya. Sekarang yang nomor 2 ini
Ya. 한국에 있는 외국인 근로자들은 para pekerja orang asing yang ada di Korea biasanya 시간이 있으면 jika ada waktu 무엇을 많이 합니까? Mereka itu banyak melakukan apa? Itu jika ada waktu. Coba 외국인 근로자들 yoga itu waktu luangnya para pekerja orang asing. Jadi waktu luangnya para pekerja orang asing. 15 itu yang menempati urutan 15 itu adalah ini ya, kita lain-lain. Yang paling banyak tuh internet ya, paling banyak itu. Nomor 20 yang 20 ini adalah berwisata jika ada waktu. Terus yang Yonghwa ini ya, film itu 20%. Coba kita disuruh yang paling banyak, jelas yang paling banyak itu adalah nomor ini ya, yang 45% ini ya, berarti yang internet ini ya. Coba nomor 1, 버스나 기차를 타고, jadi naik 기차 kereta ataupun bis, kemudian 여행을 다녀옵니다. Mereka itu pergi untuk berwisata. Jelas salah ya, karena yang paling banyak itu adalah nonton internet ya, main internetan, karena ini menempati urutan 40, yang 45% ini ya. Terus nomor 2, 영화관에 가서, pergi ke 영화관 itu gedung bioskop, lalu 새로 나온 영화를 봅니다. Mereka itu melihat film yang baru keluar. Kata 새로 itu baru ya, baru keluar. Nomor 3, 집에서 책을 읽거나, jadi membaca buku di rumah, 거나 ataupun 기타를 치면서 sambil ini ya, memainkan gitar. 편안하게 쉽습니다. Jadi itu 편하다 itu artinya nyaman ya. 편하게 secara nyaman, istirahat secara nyaman. Maksudnya itu beristirahat secara nyaman. Nomor 4, 알고 싶은 곳을 검색하거나. Jadi mereka itu browsing atau mencari, browsing internet itu ya, browsing hal yang ingin diketahui. 거나 ataupun goyang 친구들과 chatting합니다, melakukan chatting dengan teman-teman kampung halaman. Jadi yang paling banyak itu mereka kan internet ya, ini ya, menempati 45 ini ya. Jadi jawabannya adalah nomor 4 gitu ya. Ya, sekianlah pelajaran kita di bab 25 ya Yorobun. Nanti di lain kesempatan jika ada waktu kita akan membahas bab 26. Oke, sampai di sini dulu pelajaran dari kita. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.